Baru di judul ini ya, sorry di program ini saya cerita ya gitu. Baru di program ini saya cerita. Program ini, di sinetron Suci Dalam Cinta ini benar-benar sedikit menceritakan tentang kisah hidup saya. Ya gitu, ini jujur ya Bang ya gitu. Iya. Saya tidak setujui hubungan saya dengan istri saya. Oke, gitu. Apa kabar Eza? Alhamdulillah, baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Habis makan-makan ya? Ya, habis kita bikin ya makan-makan bareng gitu. Kebetulan mama sama istri yang masak, jadi buat semua, buat 2 tim. Jadi mulai subuh tadi, jadi gue ngurusin anak ya. Wis. Jadi istri sama nyokap masak gitu, jadi udah. Bener-bener. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi sebenarnya hari ini sih kurang tidur banget, tapi it's okay nggak apa-apa. Kita tetap semangat gitu. Tapi seneng ya makan bareng-bareng. Jadi merasa satu jam itu jadi terasa banget. Iya, kalau gue sih berusaha untuk meng-create gimana caranya gitu ya. Gue bukan ngerasa leader di sini, ya, memang gue peran utama gitu. Tapi bagaimanapun caranya, gue harus berusaha. Kita ada 3 tim sekarang kan gitu. Kita 3 tim gitu. Gimana cara supaya kita tetap solid gitu kan, gitu. Tetap kompak ya udah. Mungkin ini coping skill yang gue lakukan gitu lah. Eza, nyangka nggak bahwa Suci Dalam Cinta akan sebegitu cepat masuk 5 besar? Kalau dari segi cerita, iya. Percaya ya? Dari segi cerita ya, dari awal lah gitu, dari awal mulai dari ditawarin karakternya seperti ini, seperti itu, tapi itu kan baru penjelasan secara verbal kan ya gitu. Tapi setelah gue baca dari skenario gitu, wow ini ceritanya bagus sekali, karena ini bukan hanya tentang drama-drama percintaan saja, tapi ini tentang kekeluargaan ya gitu, tentang masalah keluarga, ibaratnya hal yang terjadi mungkin terjadi dengan banyak orang di luar sana yang punya masalah keluarga. Nah, diaplikasikan di sinetron ini gitu. Jadi banyak orang yang mungkin di saat dia ngelakuin suatu kesalahan, nah ibaratnya impactnya apa yang ke orang lain gitu. Kinan itu sosok seperti apa? Kinan tuh sosok yang tegas ya gitu. Dia berwibawa gitu, tapi ya tetap kadang dia ngelakuin hal-hal sedikit kesalahan lah gitu. Hal yang sangat manusiawi sekali dilakuin, karena manusia pasti ibaratnya kayak yin yang ya gitu. Jadi pasti ada sisi baik, ada sisi buruknya juga gitu. Tapi mau bagaimanapun kita sebagai manusia harus berusaha untuk jadi lebih baik gitu kan gitu. Ada nggak persamaan karakter antara seorang Kinan di layar kaca dan Eza dalam kehidupan nyata? Kinan itu tipe orang yang berjuang, survive gitu untuk hal yang menurut dia benar. Nah, itulah gue. Gitu. Jadi apapun yang menurut gue benar akan gue lakuin gitu. Nah, itu gue gitu. Apapun resikonya. Jadi kalau orang lain bilang gue orang yang tegas, ya itu kan penilaian orang. Kita kan tidak bisa menilai diri kita sendiri ya gitu. Perlu berapa lama untuk mendalami sosok Kinan? Wow, ini agak berat sebenarnya gitu untuk mendalami. Ibaratnya gue harus tahu tuh, dan gue kadang telepon gitu, telepon tapi nggak yang langsung secara verbal langsung nanya lo di saat lo kehilangan istri lo gimana gitu rasanya, enggak gitu, tapi gue harus ada planting dulu, ya kan, ngobrol sama dia gitu. Terus di saat lo kehilangan seorang istri gimana sih rasanya gitu. Gue berusaha untuk membayangkan dan gue harus berimajinasi gitu. Karena di sini karakter Kinan tuh istrinya meninggal, anaknya meninggal. Gimana rasanya? Sedangkan gue sangat cinta sekali dengan istri dan anak gue gitu. Nah, bagaimana cara gue mengaplikasikan di sinetron Suci Dalam Cinta ini supaya nggak terlihat kayak terlalu sedih banget gitu. Tapi gimana caranya gue harus berakting pakai hati yang ibaratnya sampai ke hati penonton gitu. Biasanya gitu, yang dari hati biasanya sampai ke hati. Betul. Itu semua hal ya, cinta, pekerjaan atau apapun yang kita lakukan. Sebagian besar sih banyakan sama Oci ya? Iya, sama Almira. Nasya itu kan sebagai Sheila tuh mantan gua, tapi masih terus membayang-bayang. Tapi enggak. Sama Nasya sih enggak, karena Nasya, si Sheila nikah dengan sepupu gua, Rafa. Si Ben ya? Ya, Benjo gitu, udah gitu. Jadi udah selesai, cukup sampai di situ. Terus akhirnya gua menjalani hidup, terus akhirnya ketemu dengan Gianni gitu ya. Gianni yang diperankan sama Sabrina Luna gitu. Terus meninggal lah dia gitu karena ada satu penyakit, dan anak gue juga meninggal. Dan di saat dia melahirkan, jadi gue benar-benar ngelihat di saat anak gue keluar, orang yang lu cintai nggak ada ya? Dua-duanya lagi ya gitu, anak sama istri ya. Kok gue sih merinding ya gitu, ngebayangin itu ya gitu. Ya berarti sebetulnya masuk ya, kalau
Eza cerita kayak gitu aja merinding. Saya juga jadi merinding nih. Ya gimana rasanya gitu di saat kita ngelihat apalagi momen-momen yang ibarat kita tunggu-tunggu ya gitu. Anak itu kan ibaratnya anugerah terindah dari Allah ya gitu. Di saat kita menunggu itu terus tiba-tiba anak kita diambil segitu cepatnya sama Allah dan gitu pun istrinya gitu yang udah bingung ngeblank harus ngapain lagi gitu. Dan itu tidak mudah lah menjalani. Itu nggak mudah sekali, itu benar-benar sulit yang itu adegan paling sulit yang gue perankan. Membangun chemistry sama Oci gimana? Membangun chemistry, alhamdulillah Oci itu anak yang dia anak yang gimana ya? Dia orang yang woles banget, santai gitu dan nggak jaim-jaim gimana gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya untuk membangun chemistry, gue nggak perlu yang harus kayak kita jalan-jalan gitu. Itu tidak perlu gitu, cukup di lokasi syuting saja. Ya, dan dia anak yang komunikatif ya gitu. Jadi kalau diajak ngobrol ya udah gitu, dia ngasih advice juga gitu. Jadi kita sama-sama ibaratnya memang dari penulis ngasih skenario ya gitu. Skenario kita baca, tapi kan bagaimanapun cara kita harus berimajinasi gitu. Nah, bagaimana cara kita harus menyampaikan apa yang ditulis sama penonton ini nyampe ke apa yang ditulis sama penulis itu nyampe ke penonton gitu. Nah, bagaimana caranya gitu? Nah, itulah discuss itulah. Jadi komunikasi di situ. Komunikasi paling penting itu utama. Terus yang kedua ya kita benar-benar acting kita tuh ya ikhlas, tulus gitu. Mungkin ada keuntungan bagi saya lihat Eza dalam kehidupan nyata kan udah menikah. Ceritanya juga menikah kan. Terus Oci juga katanya lagi hamil ya. Ya, jadi dia ngeblend jadinya ya. Nggak ada kesulitan yang berarti? Kesulitan pasti ada. Belum lagi ibaratnya kayak dari hal terkecil lah gitu, force major misalnya hujan atau gimana. Sedangkan gue harus menjaga lawan main gue juga supaya dia nggak sakit ya gitu. Jangan sampai gitu. Terus ibaratnya di saat di adegan naik motor aja, terus yang ibaratnya oleng-oleng mau jatuh, itu gue yang dari jauh, gue merhatiin gue yang lari gitu. Padahal nggak ada gue di situ. Iya, insting suami. Suaminya kan sahabat gue juga. Jadi gimana pun ya, gue nggak mau dia kenapa-napa gitu. Jadi ya kayak hal-hal seperti itu gitu. Itu benar-benar gue jaga banget gitu. Sinetron ini artinya buat seorang Eza gimana? Kan saya tahu lah bahwa Eza perjalanannya udah panjang. Dibanding sinetron sebelumnya, ini salah satu tantangan yang cukup berat. Berat juga karena satu sisi oke, ini jujur ya ini oke. Bang, maaf, ini kalau boleh tahu ini programnya apa namanya? Pretty Woman ID. Oke, Pretty Woman ID. Oke, baru di judul ini ya, di program ini saya cerita ya gitu. Baru di program ini saya cerita. Program ini, di sinetron Suci Dalam Cinta ini benar-benar sedikit menceritakan tentang kisah hidup saya. Ya gitu. Ini jujur ya Bang ya gitu. Iya. Saya tidak setujui hubungan saya dengan istri saya. Gitu. It's okay, nggak apa-apa, gitu. Nah, kembali lagi gitu, saya seorang Eza Gionino gitu, saya seorang Eza Gionino yang saya akan memperjuangkan apa yang menurut saya benar. Istri saya perempuan yang baik gitu ya, gitu. Dia perempuan yang tulus gitu. Dan dia seorang ibu yang sangat luar biasa sekali menurut saya. Jadi menurut saya dia sangat layak sekali untuk saya perjuangkan. Nah, di sini ceritanya ibu saya tidak setuju. Gitu. Okay. It's okay, nggak apa-apa. Similar ya? Ya, similar ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Ini di program ini aja ya gitu. Beneran. Ya nggak apa-apa. Saya ceritain ya. Saya terbuka sekali gitu. Di lain nggak gitu. Saya nggak mau gitu. Karena saya tahu itu pasti ntar akan kemana-mana gitu. Tapi kalau di sini kan enggak ya Bang ya, gitu. Oke, jangan ya. Oke, ya udah. Ya gitu. Jadi ibaratnya kayak ada beberapa hal ibaratnya di saat kita berakting pun ibaratnya gue ketemu dengan Bujihan. Bujihan itu yang diperankan oleh Amara Lingua. Amara Lingua itu sebagai ibunya Almira. Jadi gue ibaratnya dia duduk di kursi roda gitu ya gitu. Gue bersimpuh gitu. Tolong anggap saya sebagai anak juga ya gitu. Itu kayak ibaratnya hal yang pernah gue lakukan dulu gitu. Pernah gue alamin gitu. Jadi sampai ke Amara sama si Almira, si Oci sampai nangis beneran gitu ya gitu. Mungkin terbawa suasana ya. Gua gitu. Saking mendalaminya ya. Nah, gitu. Menarik ya. Jadi ceritamu sebenarnya ya Anda menarik, saya sakit ya. Tapi nggak apa-apa sih. Tapi nggak apa-apa, itu kan udah pas ya. Pas gitu. Sekarang sih alhamdulillah udah aman semua. Udah baik-baik semua. Udah baik. Udah baik. Oh, bukan mertua, ibu saya. Oh, ibu saya. Ibu saya. Iya. Ibu saya. Iya. Tapi ibu saya nggak tahu, alhamdulillah udah baik-baik semua gitu. Sangat sayang banget sama istri. Iya, pasti itu gitu. Ya itu makanya kita harus yang seperti saya bilang gitu. Kita harus berjuang untuk hal yang menurut kita memang benar loh ya. Jangan yang mungkin benar, tapi memang hal yang benar gitu. Eza, seberapa keras dulu perjuanganmu untuk dapetin istri?
Waduh. Itu range kalau dibilang 0 sampai 10, 15 kali saya, Bang. Luar biasa dong. Belum bapaknya polisi. Kakaknya dir, Allahu Akbar, gue dikonfrontir tuh. Tapi nggak apa-apa, itu pengalaman hidup saya gitu. Jadi apalagi saya kan seorang laki-laki ya, gitu bang ya, gitu gimana caranya kita harus buktiin dong kalau memang kita laki-laki dan saya berjuang dan saya akan berjuang untuk calon istri saya waktu itu. Rasanya mendapatkan dia sebagai istri for the rest of your life gimana? Yang istri yang sebetulnya ya? Oh, yang bener ya. Sekarang hidupmu berarti bahagia banget dong Eza? Ini andai ada kata-kata di atas bahagia mungkin itu kali ya. Berarti bahagia double bahagia ya? Andai ada kata-kata di atas bahagia mungkin itu yang gue rasakan gitu. Belum lagi sekarang gue udah punya 2 malaikat kecil yang sangat luar biasa. Namanya gitu. Siapa aja? Nicole sama Khan. Kalau istri namanya? Meiza, dipanggilnya Eca gitu. Dia ada mix darah apa? Oh, kalau si Eca dia Palembang. Mamanya sih ada turun Arabnya. Oh, ada Palembang. Tapi kalau gue kan nyokap kan India gitu. Oke. Eza, menurut lu Suci dalam Cinta itu bisa digambarkan sinetron seperti apa ini? Oke, ya kembali lagi seperti yang tadi gue bilang bang gitu. Jadi Suci dalam Cinta itu ibaratnya apa ya? Sebuah sinetron di mana menggambarkan tentang kehidupan tentang keluarga. Masalah keluarga, masalah 2 keluarga dalam kehidupan kita sehari-hari di luar sana. Kita nggak mungkin kan berhubungan baik dengan semua orang, tidak. Pasti ada masalah ya gitu. Pasti ada masalah. Nah, antar 2 keluarga ini gitu, gimana cara untuk mempersatukan kembali. Nah, itu bukan hal yang mudah, itu hal yang susah gitu. Ya gitu. Belum lagi masalah bisnis juga gitu. Bisnis juga ini permasalahkan di sini. Nah, kadang gua pun juga pernah kok gitu ngerasain hal seperti itu gitu ya gitu. Nah, cuman di sini ibaratnya ada banyak nilai value-nya yang bisa diambil, ada hikmahnya juga gitu. Ibaratnya di sini benar-benar menunjukkan di saat kita salah, berarti apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi kadang banyak orang di luar sana yang selfish, yang hanya memikirkan dirinya sendiri ya gitu. Nah tapi kalau di sini memang ada juga gitu. Ibaratnya gue pun juga seorang Kinan juga kadang ada selfishnya, tapi ya udah gimana cara dia memperbaiki dirinya gitu. Gitu. Jadi ibaratnya itu nilai value lah gitu. Supaya seseorang itu bisa berubah untuk jadi lebih baik gitu. Contohnya seperti itu. Proses terpilihnya Eza itu gimana proses kemarin waktu kok dipilih sebagai Kenan gitu? Itu dia, makanya alhamdulillah banget, thank you banget untuk SCTV dan Screenplay Production udah percayain ke saya gitu. Jadi dari awal kaget ya gitu, tiba-tiba dikasih sinetron Suci Dalam Cinta yang benar-benar ceritanya ini benar-benar drama keluarga gitu, drama keluarga yang bisa dibilang ini drama keluarga yang ibaratnya mungkin susah untuk diperankan oleh banyak pemain ya gitu. Dan alhamdullah gitu ya, dan alhamdullah saya yang dipercaya, terus alhamdulillah juga masuk nominasi, thank you banget SCTV. Semoga Suci Dalam Cinta ini kan udah masuk 5 besar, nanti 3 besar, and then 2 besar, dan nomor 1 ya. Amin ya Allah. We never know ya. Ya we never know ya. Amin ya Allah. Eza, thank you banget. Yeah. Sekali lagi seneng banget ketemu Eza lagi. Amin, sama-sama. Apalagi dalam sebuah program yang sukses ya. Iya, amin. Kita ketemu lagi nanti di program lain yang juga tidak kalah sukses. Semoga episodenya panjang ya. Amin ya Allah. Iya. Thank you banget ya. Thank you.